Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi bersama saya dengan Wita. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin bersaksi tentang memberi dalam kekurangan. Karena kemarin dan hari ini Bapak Yahus Muslim berbicara dalam hati saya bahwa memberi dalam kekurangan itu adalah hal yang indah, hal yang mulia daripada memberi dalam hal kecukupan, daripada memberi dalam hal kekayaan, karena itu sudah biasa. Tetapi kalau memberi dalam kekurangan itu baru luar biasa Bapak Ibu sekalian, sehingga saya disuruh Bapak Yahus Muslim untuk bersaksi pada hari ini, di mana Tuhan berkata bahwa banyak sekali orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang susah sekali menerapkan yang namanya memberi dalam kekurangan. Karena apa? Karena menurut mereka memberi itu harus memiliki uang yang banyak. Karena menurut mereka memberi itu harus bekerja. Karena kalau memberi itu harus berkelimpahan secara finansial, secara materi. Tetapi itu tidak berlaku di dalam firman Tuhan. Karena apa? Karena memberi dalam kekurangan itu adalah hal yang mulia, itu hal yang berkenan di hadapan Bapak Yahus Muslim, karena itu yang Tuhan mau, memberi dalam kekurangan kita dan memberi apa yang ada pada kita. Sehingga ketika kita hidupnya biasa-biasa saja ataupun sederhana Bapak Ibu, tapi kalau kita memiliki kerendahan hati atau digerakkan hati Tuhan, hati kita oleh Tuhan untuk memberi Bapak Ibu sekalian, lakukanlah itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena memberi itu lebih indah daripada kita meminta Bapak Ibu sekalian. Dan ketika ada saudaramu, keluargamu, temanmu atau siapapun yang membutuhkan tempat tinggal, itu jangan lupa kalian memberi tumpangan. Itu ada Bapak Ibu saudara sekalian di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada saudara yang lain. Karena apa? Karena kamu menjamu malaikat-malaikat Bapakku yang di sorga, kata Bapak Yahus Muslim dalam firman-Nya Bapak Ibu saudara sekalian. Itu artinya kita telah menjamu malaikat-malaikatnya. Mungkin menurut Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai secara manusia ya Bapak Ibu saudara sekalian pasti berkata, aku aja nggak mampu, mau makan aja susah gitu Bapak Ibu saudara sekalian. Masa aku mau memberi tumpangan kepada mereka gitu Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, itu pikiran-pikiran manusiawi itu yang sebenarnya harus dihilangkan. Dulu saya juga berpikir seperti itu Bapak Ibu saudara sekalian. Saya aja hidupnya biasa-biasa saja. Masa saya mau menampung orang-orang di rumah ini gitu Bapak Ibu saudara sekalian dulu Bapak Ibu. Tetapi setelah Tuhan bentuk kami Bapak Ibu saudara sekalian, semua itu cara pandang saya, cara pola pikir saya berubah Bapak Ibu saudara sekalian. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau berpikiran seperti itu Bapak Ibu saudara sekalian. Kan ada di firman Tuhan, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang lain Bapak Ibu saudara sekalian. Itu artinya kamu telah menjamu malaikat-malaikat Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi ketika ada saudara-saudara kamu, kerabat kamu, keluarga, siapapun itu yang ketika dia mau datang, misalnya dari perantauan, dia mau datang ke rumah kamu, tujuannya untuk mencari pekerjaan, tujuannya untuk berkuliah atau bersekolah Bapak Ibu saudara sekalian, tampunglah mereka Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan takut untuk berkat Bapak Ibu. Berkat itu selalu ada. Itu benar Bapak Ibu saudara sekalian. Saya mengalaminya Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika kita menampung orang lain, apalagi itu saudara kita Bapak Ibu saudara sekalian, saudara mau saudara jauh ke, saudara dekat ke, kerabat, sepupu atau siapapun itu berkatnya berlimpah-limpah loh Bapak Ibu saudara sekalian. Itu benar, itu saya alami secara real Bapak Ibu saudara sekalian. Walaupun sekarang ini saya tidak bekerja Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi Tuhan meminta kami, meminta saya, mama saya dan persekutuan doa kami, Mama Angel ya Bapak Ibu saudara sekalian, untuk lebih banyak memberi dalam kekurangan Bapak Ibu saudara sekalian. Secara manusia saya kekurangan Bapak Ibu saudara sekalian. Karena apa? Karena tidak bekerja Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi itu tidak dinilai oleh Bapak Yahus Muslim. Karena Bapak Yahus Muslim berkata bahwa engkau bekerja di dalam ladangku anakku, kata Bapak Yahus Muslim. Seperti itu Bapak Ibu saudara sekalian. Oleh karena itu berilah. Ketika engkau sudah diberkati, berkatilah orang itu, kata Bapak Yahus Muslim. Itu Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi saya, mama saya dan namanya Angel menerapkan hal seperti itu Bapak Ibu saudara sekalian. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika kita sudah diberkati, kita harus memberkati orang lain juga Bapak Ibu. Entah itu keluarga, ke saudara, siapapun itu Bapak Ibu saudara sekalian. Sekalipun kamu tidak memiliki apa-apa, sekalipun kamu tidak bekerja, sekalipun kamu tidak
berkelimpahan dalam hal finansial Bapak Ibu saudara sekalian, tapi yakin dan percaya berkat itu selalu ada Bapak Ibu saudara sekalian. Seperti ada lagu, selalu ada berkat yang telah kau sediakan, selama ku percaya pada janjimu Tuhan. Selalu ada berkat mengikuti senantiasa, selama ku menjaga hati taat dan setia. Itu Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi selalu ada berkat Bapak Ibu saudara sekalian. Apalagi ketika kita menampung orang-orang di rumah kita, keluarga kita, saudara kita yang membutuhkan pekerjaan Bapak Ibu saudara sekalian, yang misalnya dia tujuannya datang ke rumah kita dari daerah yang jauh, dari perantauan Bapak Ibu saudara sekalian. Dia meminta tinggal di rumah kita, tampung Bapak Ibu saudara sekalian. Karena apa? Karena itu ada tujuan Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, mendatangkan mereka ke tempat kita Bapak Ibu saudara sekalian, mendatangkan mereka ke tempat kamu. Karena apa? Karena Bapa ingin bekerja, ingin menyatakan kuasanya, ingin memberikan berkatnya itu kepada Bapak Ibu saudara sekalian dan kepada kita semua Bapak Ibu saudara sekalian. Dan itu benar-benar nyata Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika kita menampung, ketika saya menampung memberi tumpangan kepada saudara saya, sepupu saya yang sedang mencari pekerjaan, ya Bapak Ibu saudara sekalian, puji Tuhan, saudara saya sudah bekerja Bapak Ibu saudara sekalian, dan Tuhan bilang, tidak apa-apa, tunjukkanlah kasih itu kepada saudara kamu, kata Bapak yang semestinya Bapak Ibu saudara sekalian. Dan kami melakukannya dengan sukacita, walaupun papa saya sudah tidak ada Bapak Ibu saudara sekalian, tapi kami melakukannya dengan penuh sukacita. Dan ternyata benar Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita memberi dalam kekurangan, memberi dalam hal kekurangan dan memberi apa yang ada pada kita Bapak Ibu saudara sekalian, itu benar-benar nyata, itu benar-benar mujizatnya nyata, berkatnya selalu ada Bapak Ibu saudara sekalian ya. Walaupun secara logika manusia, secara materi saya dan mama saya tidak memiliki banyak harta, tidak memiliki banyak uang Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ada gaji, tidak ada penghasilan apapun ya Bapak Ibu saudara sekalian. Hidup kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus Bapak ya, selain Bapak Ibu saudara sekalian. Secara logika manusia Bapak Ibu saudara sekalian, ketika saya bercerita kepada adik sepupu saya Bapak Ibu saudara sekalian, dia tidak percaya Bapak Ibu saudara sekalian. Karena apa? Karena dia bilang, karena kamu sudah mengalaminya Mbak, katanya gitu, makanya kamu percaya, katanya gitu kan. Terus kalau saya harus mengalaminya dulu, berarti melihat sebelum percaya, melihat dulu baru percaya Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi kita orang percaya Bapak Ibu saudara sekalian, diminta oleh Tuhan Yesus Kristus percaya dulu baru melihat Bapak Ibu saudara sekalian. Memang susah ya Bapak Ibu untuk percaya sebelum melihat itu benar-benar sangat susah. Tetapi itu yang Tuhan mau Bapak Ibu saudara sekalian, percaya dulu baru melihat Bapak Ibu saudara sekalian. Karena apa? Karena kalau kita percaya sebelum melihat, kita dengan semangat, kita dengan pantang menyerah, kita terus berdoa, kita terus datang sama Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita belum lihat ya Bapak Ibu, apa yang belum kita inginkan Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi kalau kita sudah melihat suatu hal yang kita inginkan, kita raih Bapak Ibu saudara sekalian, lalu kita percaya, kita yang ada kendor kerajinan kita Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak datang sama Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak menggebu-gebu lagi untuk minta sesuatu itu Bapak Ibu saudara sekalian. Kirain Bapak Ibu mengerti ya Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi yang Tuhan minta itu adalah kita percaya dulu sebelum melihat Bapak Ibu saudara sekalian. Begitu juga dengan kuasanya sekarang ini ya Bapak Ibu saudara sekalian, di mana Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudusnya, kuasanya Bapak Ibu saudara sekalian. Seperti di kitab Yoel ya Bapak Ibu saudara sekalian, dikatakan bahwa jelang akhir kedatangannya Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus memakai orang-orang biasa, laki-laki, perempuan, orang tua untuk memberikan mimpi, penglihatan dan nubuatan ya Bapak Ibu saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus juga berfirman di dalam Alkitab ini Bapak Ibu saudara sekalian bahwa Tuhan itu bisa memberikan pesan kepada kita semua melalui mimpi dan penglihatan ya Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi alangkah ruginya kalau kita tidak percaya dengan yang namanya mimpi, penglihatan dan nubuatan ya Bapak Ibu saudara sekalian. Karena itu semua sudah digenapi, apalagi sekarang ini ya Bapak Ibu saudara sekalian. Itu sungguh saya melihat TV Bapak Ibu saudara sekalian, itu acaranya benar-benar
firman Tuhan digenapi. Hari-hari semakin jahat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan ikan-ikan sudah muncul ke permukaan bumi Bapak Ibu Saudara sekalian. Monyet-monyet pun sudah ada di Jakarta Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangkan kalau Bapak Ibu nonton berita kemarin, itu monyet-monyet itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hewan kera Bapak Ibu Saudara sekalian yang berekor panjang itu, dia sudah ada di atas kabel yang tadinya tidak pernah Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena saking kelaparannya itu hewan-hewan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Di daerah Jakarta Timur itu sudah ada monyet-monyet itu Bapak Ibu berjalan di atas kabel, mencari makanan di pohon-pohon itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sungguh terbukti bukan? Lalu harga-harga beras sudah mulai naik ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu terjadi dan itu sudah digenapi dan dikatakan dalam firman Tuhan, secupak gandum sedinar. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kekeringan sudah melanda juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kelaparan Bapak Ibu. Terus musim panas ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kita tidak tahu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, musim hujan akan datang lagi atau tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka dari itu, ayo sekarang berpegang teguh kepada firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baca firman Tuhan, percaya sebelum melihat Bapak Ibu, percaya akan kuasanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Hai kalian manusia-manusia, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah dan bertobatlah, sebab kerajaan Bapa Kusuma Sulaim sudah dekat. Jangan kalian lupa untuk memberi dalam hal kekurangan. Daripada kalian memberi dalam hal berlebih, itu sudah biasa. Tetapi ketika kalian memberi dalam hal kekurangan, itu aku melihat bahwa ada kesempurnaan dalam hidup kamu. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang lain, kepada saudaramu. Bantulah dia. Bukankah ada di firmanku, saling tolonglah kamu, saling membantulah kamu. Ketika ada yang bersusah hati, bantulah mereka. Tenang saja, untuk berkat selalu ada buat kalian yang mau membuka hati kalian untuk menerima, mau menampung orang lain, apalagi itu adalah saudara dekat kamu. Jangan kamu pandang bulu, jangan kamu pandang bulu. Karena memberi dalam kekurangan itu, kamu tidak akan pernah kekurangan, justru kamu berkelimpahan. Entah itu kamu mau memberi kepada siapapun, walaupun saat ini kamu memang tidak memiliki uang, berilah itu kepada siapapun. Praktekkanlah firman Tuhan itu. Jangan hanya kamu baca, tapi kamu tidak mempraktikannya. Ketika kamu disinggung oleh hamba Tuhan, oleh pendeta, atau siapapun itu, untuk soal memberi, atau disinggung soal uang, kalian sudah sensitif sekali, hai manusia-manusia bau tanah, manusia-manusia debu dan tanah. Kalian sudah sangat sensitif sekali. Kalian bukan tidak mau memberi, tapi kalian menyayangi harta kalian. Dan sudah ada di firmanku dikatakan bahwa di mana harta kalian berada, disitulah hati kalian berada. Sekarang ini bukan lagi waktunya kalian untuk menabung, tetapi untuk hambur-hamburkan uang itu kepada orang-orang miskin, kepada siapapun, kepada hamba-hambaku yang merintis, militan, yang di dalam pedalaman-pedalaman, pedesaan-pedesaan. Jangan kalian tutup mata kepada mereka, dan jangan kalian menghujat pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Daripada kalian membuat channel untuk menghina, hanya untuk menghina pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, lebih baik kalian diam, lebih baik kalian introspeksi diri, apakah kalian sudah layak atau belum untuk masuk ke dalam kerajaan Bapakku Yesus Mesolahim Tuhan Yesus Kristus. Jika kalian tidak mau pernah introspeksi diri, sampai kapanpun mata itu terselubung. Ketika kalian membaca firman Bapa Kusuma-Selaim, lalu firman itu tidak kena kepada kalian, berhati-hatilah. Itu artinya kalian binasa. Karena semua sudah digenapkan, sudah digenapi firman Bapa Kusuma-Selaim. Harga beras sudah mulai mahal, kekeringan sudah melanda di mana-mana. Pekalah hai manusia-manusia, pekalah kalian semua. Jangan kalian mau dibodohi oleh hal-hal teknologi. Jangan kalian mau dibodohi oleh hal-hal teknologi. Karena teknologi itu bisa membodohi kalian manusia dan membuat kalian terlena akan kecanggihan dan bahkan akan terlena dengan kedatangan Bapakku Yesus Hamsyialoim Tuhan Yesus Kristus. Aku sudah ada di tengah-tengah kalian, tapi kalian tidak mau mempercayainya. Seperti pada 2000 tahun yang lalu, kalian percaya akan Yesus,
Kalian percaya akan namanya Yesus, pribadinya Yesus. Tetapi kalian tidak pernah percaya ketika dia sudah bekerja dalam diri seseorang, dalam diri manusia sekarang ini. Ya, aku bekerja dalam diri manusia, bukan dalam diri hewan. Tidak. Aku bekerja dalam diri manusia, karena kalian adalah manusia, ciptaan Bapakku Yesus Elohim. Kalian tidak berhak untuk menghakimi, kalian tidak berhak untuk mengeledek pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Kalian tidak berhak itu. Siapa kalian? Kalian hanyalah manusia yang penuh dosa. Kalian hanyalah manusia yang tidak tahu diri, yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak pernah menghargai pengorbanan Bapa Kusumasalam Tuhan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Bertobatlah hai manusia-manusia. Zaman ini sudah mau ditutup. Dunia ini sudah mau ditutup. Tinggal tunggu waktu. Di alam roh sudah habis. Detik per detik sudah tidak lagi. Sekarang bukan per detik lagi hai manusia. Kalian sadar atau tidak bahwa hari-hari, waktu, bulan, perputaran rotasi bumi sudah semakin cepat. Bagi manusia-manusia fasik, mereka tidak menyadarinya. Tetapi bagi manusia-manusia yang hidup dan melekat datang kepada Bapakku Yesus Elohim, mereka menyadarinya bahwa dunia ini sudah akan segera kututup. Jadi selagi masih ada bintang-bintang mempelai-mempelaiku, hamba-hambaku, orang-orang biasa yang kupakai, yang akan memberi pesan kepada kalian melalui mimpi dan penglihatan, percayalah mereka, karena Alkitab yang kalian baca ini nantinya sudah tidak ada lagi tulisan-tulisan, sudah tidak ada lagi tulisan ayat angka, semuanya sudah tidak ada lagi, karena Roh Kudusku sudah kuambil dari dunia ini. Jadi berhati-hatilah, berjaga-jagalah, janganlah kalian lengah, janganlah kalian dininabobokan oleh khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga kalian. Hai manusia-manusia, sadarlah hai manusia-manusia, sadarlah, baca firmanku ini, baca. Karena ketika Antikris ini sudah tidak ada lagi ini. Huruf-huruf ini sudah tidak ada lagi, hanyalah kertas dan sudah tidak ada lagi kuasanya. Maka dari itu kukatakan kepada kalian semua, berjaga-jagalah, bertobatlah hai manusia-manusia debu dan tanah. Mengapa kalian sombong sekali? Harus apa lagi aku sampaikan pesan kepada kalian? Harus bagaimana lagi aku sampaikan pesan kepada kalian? Aku berbicara lewat hamba-hambaku yang biasa melalui YouTube. Kalian tidak mau percaya. Kalian hanya percaya kepada pendeta yang bertitel-titel. Tapi kalian tidak tahu bukan bahwa mereka masih menyembunyikan kebenaran itu. Ketika mereka berbicara, ketika mereka berkhotbah, mereka sisipkan kedagingan mereka itu. Mereka sisipkan kedagingan itu dan mereka masih menyembunyikan. Karena apa? Karena mereka takut jemaat-jemaatnya akan kabur meninggalkan mereka. Maka dari itu, ketika kamu tidak percaya, tanyalah kepada Bapakku Yesus Muslim Tuhan Yesus Kristus. Tunggu sampai jawabannya. Ketika kamu mendapatkan jawaban yang negatif, itu bukan dari Bapakku Yesus Muslim. Bisa jadi itu dari kedagingan kamu. Itu bisa jadi dari kedagingan kamu, hai manusia-manusia. Ular tanah, ular beludak, berjaga-jagalah, bertobatlah. Semua kalian itu manusia berdosa. Jangan kalian sok suci. Jangan kalian membuat channel YouTube hanya untuk menjelek-jelekkan pekerjaan Roh Kudus, hanya untuk menjelek-jelekkan mempelaiku, hanya untuk menjelek-jelekkan bintang-bintangku, hanya untuk menjelek-jelekkan para saksi-saksiku, hanya untuk menjelek-jelekan hamba-hambaku, orang-orang biasa yang kupakai untuk menyampaikan kebenaran firman Bapakku Yesus Elohim. Sia-sia semua perbuatanmu itu. Daripada kalian membuat channel YouTube untuk menjelek-jelekkan mereka, lebih baik kalian introspeksi diri saja. Lebih baik kalian introspeksi diri. Apakah kalian masih punya dosa atau tidak? Ketika kalian berkata, aku sudah tidak mempunyai dosa lagi, itu kalian menipu diri kalian sendiri. Bukan hanya kepada diri kalian sendiri, tapi kalian menipu orang lain.
Semua manusia itu berdosa. Yang kubutuhkan, yang kuinginkan adalah kalian pertobatan setiap hari. Kalian saja berdosa setiap hari. Kalian saja berdosa setiap hari. 3 kali sehari kalian berdosa. Jadi bertobat itu setiap hari. Bukan ketika kalian sudah baptis selam, kalian itu bertobat sekali untuk seumur hidup. Tidak. Itu hanya status kalian sudah menjadi anakku, menjadi orang percaya. Tetapi untuk pertobatan yang kuminta adalah setiap hari, setiap hari, setiap hari. Bertobat itu setiap hari. Bertobat itu setiap hari. Ketika kalian sakit, alangkahnya harusnya kalian bersyukur. Itu artinya kalian masih diberikan kesempatan. Dan kepada kalian, hai pendoa-pendoa syafaat, ketika ada jemaat yang sakit, jangan kalian doakan untuk kesembuhannya, tapi doakanlah untuk pertobatannya. Doakanlah, kasih tahu dia. Bukan untuk kesembuhannya, tapi kasih tahu bahwa dia harus bertobat. Sampaikanlah itu, dia harus bertobat. Bukan lagi untuk menyenangkan hati telinga orang yang sakit itu. Justru ketika kalian berkata hal-hal yang menyenangkan telinga dia, itu kalian menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Ketika Bapa Kusuma Tuhan Yesus Kristus menyuruh kalian untuk datang kepada orang-orang yang sakit, tujuannya untuk mendoakan mereka. Sebelum kalian doakan mereka, sampaikanlah pertobatan kepada dia, kepada orang yang sakit itu, agar dia menyadari dosanya, agar dia mengakui dosanya, baik kepada Tuhan maupun kepada orang lain. Ketika ada keterikatan, suruh dia lepaskan keterikatan itu. Ketika dia memiliki hutang, suruhlah dia bayar hutang itu. Kalau dia tidak mampu, mintalah ampun kepada orang yang dia hutangi itu. Jangan kalian menyenangkan telinga mereka. Itu membawa orang yang sakit itu ke dalam neraka. Karena apa? Karena mereka hanya menyadari bahwa Tuhan Yesus itu baik, tapi mereka tidak mau mengakui dosa-dosa mereka, karena mereka menganggap mereka sudah suci, mereka menganggap tidak ada lagi dosa. Ingat ya, satu dosa pun itu tidak bisa membawa kalian masuk ke dalam surga. Ketika kalian pernah berantem sama orang lain, dan aku sudah pernah menyuruh kalian untuk mengampuni, tapi kalian tidak mau mengampuni, itu tidak layak bagiku. Itu tidak layak bagi Bapakku Yesus Elohim. Pokoknya satu dosa pun, apapun itu, tidak akan bisa membawa kalian kepada keselamatan itu. Tidak akan bisa membawa kalian masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ubahlah semuanya. Ketika kalian diutus untuk menyampaikan pesan, sampaikanlah tentang pertobatan, bukan lagi berkat, tidak. Kalian susah sekali dalam memberi. Memberi dalam kekurangan itu sangat susah sekali. Kalian berkata, tunggu kaya dulu Tuhan, aku baru memberi. Aku baru memberkati mereka. Aku baru memberkati orang tuaku. Aku baru memberkati saudaraku semuanya. Hei manusia, ubah cara pola pikir kalian. Memberi dalam kekurangan itu lebih indah. Belum tentu kalau kalian kaya kalian mendapatkannya. Kalian bisa memberkati orang itu. Iya, kalau masih diberi kesempatan. Maka dari itu, memberilah selagi masih ada kesempatan. Jangan lagi kalian bilang ujung-ujungnya duit. Dasar manusia munafik kalian itu. Kalau tidak percaya sudah diam aja dengan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Tanyalah, renungkanlah firman Bapakku Kusuma Elohim. Kalian baca firman, tapi kalian tidak tahu arah tujuan kemana. Kalian tidak percaya akan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Jadi berhati-hatilah hai manusia, berjaga-jagalah, berdoalah, bertobatlah selalu senantiasa. Jaga hati kalian, jaga mata kalian, pikiran kalian, jaga semuanya itu. Jangan kalian mau dininabobokan. Jangan kalian meninabobokan.
orang-orang dengan khotbah berkat, berkat, berkat. Jangan kalian meninabobokan bahwa orang mati semua akan masuk surga. Tidak semua orang mati masuk surga, sayang. Anak-anakku yang kukasihi. Kalian sudah dibutakan, kalian sudah dibodohi. Kan sudah kukatakan dalam firman itu bahwa berjuanglah untuk masuk ke dalam kerajaan, pintu yang sempit itu. Berjuanglah masuk, karena sesungguhnya orang kaya sukar sekali masuk ke dalam kerajaan surga. Ingat bukan kalian dengan cerita orang kaya dan Lazarus? Orang yang miskin itu ingat tidak? Orang kaya itu menjerit kesakitan masuk neraka. Dia meminta kesempatan. Tetapi apa? Orang yang miskin itu dia sungguh indah bukan? Dia masuk surga. Jadilah seperti mereka. Berbahagialah mereka yang miskin. Berbahagialah mereka yang dicela oleh karena nama Bapakku Yesus Elohim. Berbahagialah mereka yang miskin karena mereka memberitakan Injil, karena mereka melepaskan hak mereka, karena mereka melepaskan pekerjaan mereka hanya untuk mengikuti Bapakku Yesus Elohim. Banyak yang menghina hambaku ini. Karena apa? Karena dia tidak bekerja. Dia tidak bekerja ini karena aku yang suruh. Karena aku lebih suka dia bekerja di ladang Bapakku Yesus daripada dia bekerja di dunia sekuler. Karena aku tahu hidupnya. Dan dia menurut untuk keluar dari pekerjaan itu. Karena mengikuti Tuhan Yesus Kristus Bapakku Yesus Elohim, itu dia harus meninggalkan semua haknya. Hak dia untuk bersekolah, hak dia untuk meninggalkan pekerjaan, hak untuk dia ketika ada orang yang memarahinya. Kalian punya hak untuk melawan, tetapi dalam nama Bapakku Yesus Elohim, dalam firmanku, itu tidak berlaku. Ketika kalian dianiaya, ketika kalian dicemooh, ketika kalian dihina oleh karena nama Bapakku Yesus Elohim, berbahagialah mereka, karena sesungguhnya mereka yang punya kerajaan sorga daripada kalian semua, yang mempertahankan harta kalian, yang mempertahankan pekerjaan kalian. Pekerjaan itu akan sirna, sekolah kalian akan sirna, dunia ini akan sirna, yang bersifat kelihatan itu akan sirna. Kan sudah ada di firmanku bahwa apa yang kelihatan itu bersifat sementara, tetapi apa yang tidak kelihatan bersifat kekal. Hai manusia, pikirkanlah kemana kamu pergi ketika kamu mati nanti. Karena banyak manusia yang tidak memikirkan ke situ. Mereka hanya memikirkan hidup untuk kawin mengawinkan. Mereka hanya memikirkan hidup hanya untuk makan, bekerja, cita-cita semuanya. Padahal hidup kalian itu kesempatan untuk memuliakan, untuk menjadi saksi-saksi Bapakku Yesus Elohim, untuk memberitakan Injil kebenaran firman Bapakku Yesus Elohim. Tetapi kalian tidak mau untuk dibentuk. Ketika ada badai dalam hidup kalian, kalian tidak mau. Kalian menghindarinya. Padahal di dalam badai itulah, di dalam proses itulah Bapakku Yesus Elohim bekerja. Membentuk karakter kalian, membentuk pribadi kalian itu. Tapi kalian tidak mau mengikuti arahan dari Bapakku Yesus Elohim. Mengapa proses kalian itu panjang? Karena apa? Karena hati kalian itu masih keras. Hati kalian itu masih keras. Maka dari itu Bapakku Yesus Elohim terus memproses hati kalian sampai hati kalian benar-benar lembut, rendah hati. Tujuan dari pemrosesan itu adalah supaya kalian ada kerendahan hati di dalam hati kalian. Ada kerendahan hati. Ada kerendahan hati. Maka dari itu ketika aku proses, ketika ada badai dalam hidup kalian, terimalah itu dengan ucapan syukur. Karena masalah itu adalah berkat. Bagi kalian yang menyadarinya, bagi kalian yang mau diproses. Tapi bagi kalian yang tidak mau diproses, masalah itu bukan berkat buat kalian. Jadi berhati-hatilah, berjaga-jagalah sekarang-sekarang ini.
Karena hari-hari ini adalah semakin jahat, hewan sudah muncul, sudah keluar dari habitatnya. Bahkan yang habitatnya mungkin di hutan, mereka keluar ke daratan untuk mencari apa? Untuk mencari makanan. Karena benar-benar sudah tidak ada lagi makanan, mereka sudah kelaparan. Bahkan ikan-ikan pun sudah muncul ke permukaan laut, sudah ke atas daratan itu ikan-ikan. Saya juga pernah bermimpi, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kedatangan Tuhan itu, ikan-ikan itu muncul di permukaan laut ya, di permukaan laut ya, benar, di daratan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mati Bapak Ibu, banyak yang ikan-ikan itu mati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tidak lama juga Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mimpi bahwa internet ini Bapak Ibu Saudara sekalian akan di lockdown kan, atau dimatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak akan berfungsi lagi. Entah itu gak tahu saya kapan, tetapi itu sudah digenapi. Semua sudah digenapi. Entahkah itu 3 hari 3 malam kegelapan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sudah mulai tanda-tanda 3 hari kegelapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kalau sudah 3 hari 3 malam kegelapan itu, internet sudah tidak berfungsi lagi, lampu tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita berbangga diri dengan teknologi yang sekarang ini Bapak Ibu. Di dalam persekutuan doa kami pun Bapak Ibu sekalian, Tuhan selalu menekankan kita berkata bahwa sekarang ini hari-hari sudah semakin jahat loh nak. Hari-hari sudah tidak baik lagi seperti dulu-dulu. Karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah semakin dipercepat Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah kita Bapak Ibu sekalian yang menantikan kelahiran baby Immanuel. Bagi mereka yang percaya, tapi bagi mereka yang tidak percaya, banyak yang menghujat Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu belajarlah menerima pengajaran tentang alam roh Bapak Ibu sekalian. Karena pengajaran alam roh ini Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah disampaikan oleh pendeta-pendeta di luar sana Bapak Ibu sekalian. Karena hanya Tuhan Yesus, hanya Roh Kudus sendiri yang bisa memberikan hikmat kepada orang tersebut. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena alam roh itu tidak main-main Bapak Ibu sekalian. Itu. Apalagi kitab Wahyu ini berbicara semua tentang alam roh Bapak Ibu sekalian, yang tidak bisa dicerna oleh manusia, tetapi sudah digenapi di alam nyata ini Bapak Ibu sekalian. Banyak manusia yang tidak percaya. Entah itu karena mereka benci sama orang tersebut Bapak Ibu sekalian, entah itu karena mereka ikut-ikutan Bapak Ibu sekalian. Tapi sekarang ini banyak loh orang-orang dikasih mimpi penglihatan tentang orang tersebut Bapak Ibu sekalian. Yang tadinya dia tidak percaya menjadi percaya loh. Maka dari itu ketika kamu tidak percaya, hai manusia-manusia bau tanah, debu dan tanah, kalau kamu tidak percaya, tanyalah kepada Bapakku Yesus Sulaim, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudusku, yang akan memberikan hikmat, mimpi, penglihatan kepada kalian semua. Karena sekarang ini aku sudah begitu banyak memberikan penglihatan-penglihatan itu kepada kalian semua. Yang tadinya mengutuk-ngutuki, mereka menjadi malu karena mereka tadinya tidak percaya. Kalian pasti tahu siapa hambaku itu. Kalian mendengar namanya saja, kalian sudah menghujatnya berkali-kali. Kalian sudah menghinanya berkali-kali. Kalian menghina Bapa Kusuma-Salam Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan Roh Kudus yang kunyatakan dalam diri ibu itu, dalam diri dia, dalam diri seseorang itu. Tapi kalian tidak percaya. Kalian menghina pekerjaan Roh Kudus. Kalian tidak menghina ibu itu. Kalian tidak menghina orang itu. Kenapa kalian mudah sekali membenci orang lain? Mengapa kalian mudah sekali membaca firman tapi kalian tidak percaya akan kuasa dan pekerjaan Roh Kudus? Sama seperti 2000 tahun yang lalu. Dulu ahli-ahli Taurat, orang-orang yang di luar sana, bahkan di negeriku sendiri pun mereka tidak percaya. Di dalam lingkungan keluargaku pun mereka tidak percaya. Terjadi lagi di 2000 tahun yang lalu, di sekarang ini.
Kalian tidak percaya lagi. Tapi nanti ketika sudah terjadi, ketika Antikris itu datang memerintah bumi ini, kalian baru gigit jari. Lalu kalian berkata, aku menyesal, aku menyesal. Apakah kalian sanggup untuk mempertahankan Bapakku Yesus Elohim, Tuhan Yesus Kristus yang selama ini kalian sembah? Mungkin dari lahir kalian percaya. Kalian mungkin bisa berkata, aku tidak akan menyangkal nama itu. Tapi ketika diperhadapkan, apakah kalian sanggup? Apakah kalian mampu untuk tidak menyangkal itu? Hai, anak-anak manusia. Hai, manusia-manusia bodoh. Hai, manusia-manusia yang tidak tahu diri. Cepatlah bertobat. Cepatlah bertobat. Cepatlah bertobat. Jangan kalian menerima cairan itu lagi atau enjusan itu lagi. Bertobatlah, bertobatlah. Kalau kalian tidak percaya, tanya sama Bapakku Yesus Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Kalian punya mulut kan? Kalian bisa tanya kepada Bapakku Yesus Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Jangan kalian menghujat-hujat, menciptakan channel, membuat channel hanya untuk menghujat-hujat. Apakah itu layak? Apakah itu berkenan di hadapan Bapakku Yesus Elohim? Kalian saja penuh dosa kok. Lalu kalian dengan mudah melihat dosa balok di mata orang lain daripada balok atau dosa di mata kalian sendiri. Introspeksi dirilah kalian semua, hai manusia-manusia. Introspeksi dirilah kalian semua. Introspeksi dirilah. Karena semua manusia itu berdosa. Karena semua manusia itu berdosa, sungguh berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Kalian sudah tertipu oleh tipuan iblis. Tapi kalian dengan bangga tertawa. Padahal kalian tidak tahu, bukan? Di balik kecanggihan teknologi itu ada apa? Jadi berhati-hatilah, bertobatlah. Jika kalian hidup bergaul karib dengan Bapakku Yesus Elohim, maka Bapakku Yesus Elohim yang akan memberikan rahasia-rahasia itu. Mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kalau kalian tidak bergaul karib seperti orang-orang fasik, ya kalian akan terjerumus. Tubuh kalian segar, tapi jiwa kalian mati seperti zombie. Zombie sudah ada bukan di dunia ini? Itu lagi kalian tidak percaya. Untuk apa kalian baca firman-Ku kalau kalian tidak percaya akan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang sedang berkarya di tengah-tengah kalian sekarang ini? Untuk apa kalian baca firman-Ku kalau kalian tidak percayakan pekerjaan-pekerjaan Bapakku Yesus Elohim? Pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, untuk apa? Kalian mengaku percaya, iya aku percaya. Tapi yang menilai hati adalah Bapakku Yesus Elohim. Banyak hati kalian tidak percaya. Banyak manusia-manusia munafik. Jadi ingat ya, memberi dalam kekurangan itu sangat baik. Dan kalau memberi, jangan kalian pakai kamera-kamera. Orang kaya pun hidupnya tidak pernah tenang. Walaupun mereka, kalian lihat itu mereka bahagia, mereka senang, mereka tertawa, tetapi sesungguhnya hati mereka itu kosong, hampa. Hati mereka itu kosong, hampa. Walaupun mereka sudah mencari ke sana kemari, mereka hampa hati mereka, kosong hati mereka. Karena tidak diisi oleh firman Bapakku Yesus Elohim. Karena mereka tidak percaya akan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Aku sangat mengasihi anak-anakku, mau agama apapun itu mereka, aku sangat mengasihi mereka. Tetapi banyak manusia yang tidak pernah mengasihi Bapakku Yesus Elohim. Pasti nanti kalian setelah video ini tayang, kalian menghina lagi. Menghina lagi. Kalian tuh enaknya ya, manusia itu mulut kalian tuh enteng banget untuk menghina. Yang kalian hina itu bukan orangnya, tetapi kalian menghina pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus.
Kalian lupa bahwa Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus adalah roh. Dia bisa menyamar sebagai apa saja. Mau nyamar jadi orang miskin kek, mau menyamar menjadi orang kaya kek, mau menyamar menjadi siapapun, itu dia bisa. Untuk menyampaikan pesannya itu dia bisa menyamar siapa saja, di mana saja, kapan saja. Ketika dia menyamar sebagai orang miskin, tapi kalian tidak mau memberi kepada orang miskin itu, kepada pengemis tua itu, kepada siapapun, kalian bukan murid-muridku. Karena kalian mempertahankan harta kalian, karena kalian masih hitung-hitungan, sedangkan Bapakku Yesus tidak pernah hitung-hitungan sama kalian. Bapakku Yesus tidak pernah berhitung, tidak pernah berhitung. Manusia ini kerjanya hanyalah menghujat saja, dari dulu sampai sekarang menghujat saja, menghujat, membenci, menghina. Tidak ada lain pekerjaan kalian itu. Kalian percayakan kuasa Bapakku Yesus kalau kalian mendapatkan berkat yang besar, kalau kalian menerima berkat. Tapi kalau soal pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang dinyatakan dalam diri seseorang melalui kesaksian-kesaksian mereka, kalian tidak pernah percaya. Padahal kuasa dan pekerjaan Bapakku Yesus tidak hanya sebatas berkat loh. Tidak hanya sekedar berkat jasmani saja, tapi banyak manusia yang meminta, Tuhan berkatilah aku berkat jasmani, berikan aku supaya aku kaya, berilah supaya aku ini, itu. Kebanyakan jasmani, tetapi mereka tidak pernah meminta, Tuhan berkati aku secara rohani. Secara rohani itu adalah percaya kepada Bapa Yesus lebih dalam lagi. Percaya akan rohani itu adalah tentang hal-hal kehidupan yang kekal. Surga dan neraka itu kekal. Kerajaan 1000 tahun itu nyata, ya dan amin. Semuanya itu pikirkanlah perkara-perkara yang kekal. Jangan kalian pikirkan perkara-perkara yang di bawah terus, perkara-perkara duniawi terus. Dan ketika ada saudara kalian yang membutuhkan pertolongan kalian malah menghina dia, kalian malah mengusir dia, kalian malah mencaci maki dia. Padahal kalian tidak tahu bukan, ketika ada saudaramu yang datang itu, kalian tidak tahu bukan bahwa bisa jadi itu Tuhan Yesus, bisa jadi aku yang menyamar menjadi orang itu untuk datang karena aku ingin menguji kalian, karena Bapakku Yesus ingin menguji hati kalian, kesabaran kalian. Apakah ketika aku haus kalian memberikan aku minum? Ketika aku lapar apakah kalian mau memberikan aku makan? Ketika aku tidak memiliki pakaian apakah kalian mau memberikan aku pakaian? Itu kalian tidak tahu bukan? Iya, karena selubung di mata kalian itu masih tertutup. Bagaimana mau kubukakan kalau kalian saja tidak pernah mau melihat, tidak mau pernah mendengar teguran-teguran firman Bapak Yesus, tidak pernah mau mendengar tentang kesaksian alam roh supranatural itu. Padahal kekristenan itu adalah supranatural, alam roh. Makanya kalian harus mendengar tentang pengajaran alam roh. Bukan hanya sekedar teori Alkitab saja. Alam roh juga ada di Alkitab loh. Tetapi memang ada rahasia-rahasia surga yang tidak ada di Alkitab. Yang namanya rahasia yang tidak ada di Alkitab. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Hidup ada di pilihan tangan kalian masing-masing. Tapi jangan pernah kalian salahkan Bapakku Yesus ketika kalian nanti binasa. Ketika kalian sudah di neraka. Banyak orang-orang yang mati itu menyalahkan Bapakku Yesus. Kenapa aku di neraka? Kenapa saya ada di neraka? Kenapa dia ada di neraka? Jawabannya adalah karena ketika di dunia dia tidak pernah mau mendengarkan, dia tidak pernah mau membaca firman Bapakku Yesus. Dia tidak pernah mau mendengar kesaksian alam roh supranatural itu. Apalagi sekarang ini orang tua, hati-hatilah mendidik anak-anak kalian. Kalian sudah lihat bukan? Banyak perundungan, banyak sekali bulian anak-anak SMP, SMA. Itu karena apa? Karena ulah orang tua juga yang tidak pernah memberikan nasihat, didikan, teguran yang tegas kepada mereka. Mereka seperti itu karena ulah kalian. Jadi jangan heran kalau banyak anak-anak yang masuk neraka.
Bapakku semesta sudah berbicara kepada kalian tentang orang tua dan anak ini. Dulu, kalau kalian mengikuti channel ini, banyak anak-anak yang tidak selamat. Tidak selamat maksudnya apa? Masuk neraka. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mendapatkan pengajaran. Orang tua tidak pernah mengajari anak-anak mereka masuk ke dalam kerajaan Bapa semesta. Tidak pernah mengenalkan siapa itu Tuhan Yesus. Tidak pernah mau mengenalkan yang namanya kebaikan. Kalian malah justru orang tua mengajari mereka kejahatan dibalas dengan kejahatan, bukan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ketika anak kalian berantem, kalian malah menyuruh lawan. Apakah itu pantas? Apakah itu yang kuajarkan? Justru kalian, ketika anak kalian berantem, ampunilah mereka itu. Katakanlah itu kepada mereka, jangan mereka lawan. Berhati-hatilah hai orang tua, para orang tua, berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Ketika kalian memiliki anak, bawalah anak itu kepada Bapakku semesta. Kenalkanlah mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada firman Bapakku semesta. Kenalkanlah mereka kepada Alkitab, agar anak-anak kalian tidak binasa. Dengarkanlah lagu rohani, bukan lagu duniawi yang kalian kenalkan kepada anak-anak kalian. Mau jadi apa anak-anak kalian itu kalau mereka terus mendengarkan lagu duniawi? Jadilah teladan yang baik untuk anak-anak kalian. Ajaklah mereka doa, ajaklah mereka saat teduh, ajaklah mereka mesbah keluarga. Ketika kalian sudah punya anak, jangan kalian tinggalkan anak kalian pada saat kalian gereja. Jangan kalian tinggalkan anak kalian di rumah ketika kalian ke gereja. Ajaklah mereka, walaupun mereka masih kecil, walaupun mereka berisik di gereja. Aku malah senang, aku malah menyambut anak-anak itu. Sudah lupakah kalian tentang firman itu, tentang aku menyambut anak-anak kecil? Aku lebih menyukai anak-anak kecil karena hati mereka polos daripada orang-orang dewasa. Maka dari itu, hai manusia-manusia yang kukasihi, bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, memberilah dalam kekurangan. Jangan memberi ketika kalian kaya, itu karena hal sudah biasa, tapi memberi dalam hal kekurangan itu luar biasa. Tidak apa-apa kalian dibilang miskin oleh karena nama Bapakku semesta. Tidak apa-apa kalian dibilang halu karena apa kalian mempertahankan kebenaran itu. Tidak apa-apa kalian dibilang orang gila, tidak apa-apa. Karena kalian mempertahankan kebenaran firman Bapakku semesta, karena kalian percaya sebelum melihat akan hal-hal supranatural itu, akan pekerjaan-pekerjaan Bapakku semesta. Jangan iri hati ketika orang fasik berhasil hidupnya. Ingat ya, mengikuti Bapakku semesta, mengikuti Tuhan Yesus Kristus ya. Kalian harus melepaskan semuanya. Kalian harus dengan kerelaan hati kalian melepaskan semua hak kalian. Bukankah kalian sering menyanyikan lagu Ku lepas kehendakku? Lalu ketika aku tuntun, ketika aku suruh, kalian tidak mau. Jadi untuk apa kalian menyanyi lagu rohani kalau memang hanya sekedar hafalan? Tapi ketika aku suruh kalian tidak mau. Kalian itu mulut kalian, jari kalian itu hanya bisanya menghina pekerjaan Roh Kudus. Padahal kalian tidak tahu bahwa Bapak semesta pekerjaan-pekerjaannya itu sungguh luar biasa, sungguh besar pekerjaan-pekerjaannya itu yang tidak bisa dipikir oleh logika manusia. Kan ada di firman Bapak semesta bahwa kalian tidak bisa menyelami pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Kalian tidak bisa menyelami pekerjaan-pekerjaan Bapakku Yesus semesta, bukan? Lalu untuk apa kalian menghina? Lalu untuk apa kalian menghujat? Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya untuk kalian, yang ada membawa kepada kebinasaan, bukan kepada kekekalan, bukan kepada keselamatan. Ingat itu. Sampaikanlah pesan pertobatan dan dengarlah setiap pesan-pesan yang kusampaikan kepada hamba-hambaku melalui orang-orang biasa. Ingat, aku memakai orang-orang biasa yang tidak bertitel.
karena mereka lebih tulus hatinya. Daripada orang-orang besar, mereka memikirkan mamon. Jadi bacalah firman ini sebelum kosong ini semuanya, karena ini akan kosong, tidak ada lagi kuasa, tidak ada lagi angka tulisan, semuanya sudah terlambat. Manusia-manusia yang mencari sudah tidak ada lagi. Manusia-manusia yang mencari firman ini sudah tidak ada lagi. Bercahaya bukan? Kalau kalian tidak percaya juga, ya itu terserah kalian. Aku tidak pernah memaksa manusia untuk percaya. Tetapi alangkah ruginya kalau kalian tidak percaya akan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, akan firman ini. Ingat, Roh Kudusku akan kuambil, kuasaku akan kuambil, kuasa firman ini akan kuambil ketika Antikris sudah memerintah di dunia ini. Bacalah firman ini sebelum terlambat. Firmanku ya dan amin. Jadi stop untuk hina-hina pekerjaan Roh Kudus yang kalian tidak tahu. Kalian sok tahu, tapi kalian terus menghujat. Yang menghujat itu, yang tidak percaya itu, rohnya itu kasihan. Rohnya itu melalang buana mencari jalan kebenaran itu, tapi mereka tidak dapat. Karena apa? Karena mereka sudah diikat oleh iblis. Mereka yang menghina pekerjaan Roh Kudus itu, mereka yang menghujat pekerjaan Roh Kudus itu, roh mereka terikat oleh Lucifer. Mereka tidak bisa kemana-mana karena mereka sudah terikat oleh Lucifer. Maka dari itu berhati-hatilah kalian yang menghina pekerjaan Roh Kudus, agar Lucifer tidak mengikat roh kalian. Ini kebenaran, ini suara kebenaran dari sorga, dari Bapa Kusuma Solem Tuhan Yesus Kristus. Kalau kalian tidak percaya, sudah, jangan menghina. Yang kalian hina ini adalah pekerjaan Roh Kudus, yang kalian hina adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan orangnya yang menyampaikan pesan itu. Tapi yang kalian hina adalah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Ingat itu. Jangan kalian pernah menghina atau menghujat Roh Kudus, karena itu adalah dosa yang tidak pernah kuampuni. Kalau kalian tidak percaya pun itu merupakan dosa juga. Bagaimana untuk selamat? Percayalah akan nama Bapakku Kusuma Solohim, pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, bertobatlah. Orang yang masuk dalam kerajaan surga itu harus bertobat. Tidak ada jalan lain selain untuk bertobat. Tidak ada jalan lain untuk bertobat. Masuk ke dalam kerajaan surga adalah harus bertobat setiap hari. Banyak manusia yang menganggap bahwa dirinya tidak berdosa. Mereka mengatakan, apa salah dosaku? Apa salah dan dosaku, sayang? Bukan? Karena saking kebanyakan mereka menghujat pekerjaan Roh Kudus, mereka sampai lupa dosa mereka. Lucu sekali manusia-manusia ini. Harusnya kalian lebih banyak introspeksi diri, sayang. Hari-hari ini sudah semakin jahat. Kemana nanti kalian mati? Ke surgakah? Ke nerakakah? Stoplah menghujat pekerjaan Roh Kudus itu. Kalau kalian tidak mau diikat oleh Lucifer. Kasihan sekali roh kalian itu yang menghujat pekerjaan Roh Kudus itu. Hidup kalian sudah dikendalikan oleh Lucifer. Yang menghina itu kalian sudah dikendalikan oleh dia. Oleh Lucifer itu. Si Lucifer ini tertawa-tawa loh. Makanya stop. Percaya aja, udah akan kuasa Bapak Kusuma Solem, pekerjaan-pekerjaannya yang tidak bisa kalian lampaui. Kalian sering bilang bahwa pekerjaan kuasa mujizat itu nyata. Kalian sering bilang, sering bernyanyi, tapi kalian tidak percaya. Pada prakteknya kalian nol, tidak percaya.
pada prakteknya, pada hakikatnya kalian tidak percaya itu semua. Bohong, kalian menipu diri kalian sendiri. Itu. Jadi ini saja yang ingin kusampaikan pada kalian semua, bahwa murka Allah sudah diturunkan. Musim kemarau kalian tidak tahu bukan? Sampai kapan? Sawah kering, air tidak ada lagi. Itu semua sudah digenapi. Makanya aku berkata pada kalian, aku sudah sering kali memperingatkan kalian, tanamlah apa yang bisa kalian tanam. Ternak lele lah, atau ternak apapun, ikan kayak apapun itu yang bisa kalian makan. Karena suatu saat nanti kalian sudah tidak bisa lagi memakan makanan yang diciptakan oleh manusia. Sudah beberapa manusia yang sudah kuberikan mimpi penglihatan kepada mereka tentang keadaan di masa yang akan datang. Jadi dengarkanlah kesaksian-kesaksian itu, karena kesaksian itu berasal dari Bapakku Semesta Elohim. Penglihatan-penglihatan itu dari Bapakku Semesta Elohim. Walaupun kalian tidak tahu kapan akan terjadi itu semua, tapi itu kuberikan supaya kalian berjaga-jaga, supaya kalian berwaspada, supaya kalian tidak jatuh ke dalam pencobaan, supaya kalian tidak terlena, supaya kalian tidak tertidur lelap akan kenikmatan teknologi dan dunia ini. Jadi pesanku, bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa. Ingat, penyesalan selalu datang belakangan. Jangan sampai menyesal. Jangan sampai menyesal. Ingat itu. Ini saja yang kusampaikan pada kalian semua. Percayalah dengan segenap hati kalian kepada Bapa Semesta Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, karena pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus sekarang ini sedang dinyatakan dan sudah ketuk palu. Karena malaikat-malaikatku sudah bekerja untuk menjatuhkan murka Bapakku Semesta Elohim. Tapi banyak yang tidak menyadarinya, banyak yang menganggap ini hal biasa. Tapi bagi mereka yang dekat bergaul karib dengan Bapakku Semesta Elohim, mereka sudah tahu bahwa ini adalah dunia sudah mau ditutup, akhir dari dunia. Kitab Wahyu 22 sudah digenapi, sudah tertulis, tapi kalian tidak mengerti bukan? Mengapa Wahyu sampai 22 saja? Itu. Jadi bertobatlah, stop untuk menghina pekerjaan Roh Kudus, stop untuk menghina-hina orang-orang yang kupakai, orang-orang yang kupilih untuk menyampaikan kebenaran firman Bapakku Semesta Elohim. Kalau tidak ingin murka Bapakku Semesta Elohim turun atas kalian semua. Bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspada selalu senantiasa. Anak-anak yang kukasih, aku sangat mengasihi kalian semua. Makanya saking aku mengasihi kalian, aku menyampaikan pesan ini kepada kalian semua, supaya kalian tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu saja yang kusampaikan. Kiranya pesan ini dapat menyadarkan mata hati kalian, membuka selubung yang ada di mata kalian. Jadi jangan remehkan dunia ini yang sudah tidak baik-baik saja. Itu saja yang disampaikan. Terima kasih. Bapakku Semesta Elohim memberkati kalian dimanapun kalian berada. Apapun yang kalian kerjakan, kuperbuat berhasil. Ketika kalian sakit, Bapakku Semesta Elohim sembuhkan. Percayalah dengan segenap hati akan kuasa Bapakku Semesta Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Isana Maryam, supaya kalian tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.